coba lihat. First blood. First blood Israel, tapi di sana Luke gagal didapatkan oleh para pasukan dari King Farm. Oh, bahaya. Masih coba dibalikan kembali keadaan 2 point kill. Israel dan Udil bahkan di sana akan menjadi sosok keganasan dari para pasukan King Farm kah? Nampaknya masih selamat early game. Iya. Di bawah menit pertama mereka sudah mengantongi 2 point kill. Yap, ini dia. Tapi sekarang ada pertempuran lagi. What? Oke, Wow. kena lagi loh. Rasi lagi yang kena karena udah flicker dan untuk sekarang Nile tidak menghentikan pressure-nya. Aduh, retribution terjadi, berhasil didapatkan oleh seorang Selivoy dan mereka Pai. Tapi lihat pressure dari Serpaloski menangkap Selivoy. Retribution tadi keluarkan Pai, gak bisa selamat lagi dengan ada pasif yang dimiliki dan Luka. One last hit, akhirnya double kill from Serpai. Membalikan sebuah keadaan yang dipegang oleh King Farm. Tadinya mereka udah memegang 1000 gold difference. Tapi untung ada sosok dari Super Pai. Bukan Serpai, Super Pai. Ini Papulung, aku udah mention sebelumnya. Harus reset, nggak cuma buat Geek Farm, tapi Alter Ego. Kalau mereka menyamakan keadaan dari game yang pertama, terus mereka bawain di game yang kedua, inilah efeknya. Apalagi dengan kita ketahui sendiri dari emblem, untuk durability hanya akan ada di Seliboy dan juga Sirpai. Tinggal gimana caranya Alter Ego memanfaatkan utility, apalagi ada slow evac, spammer, Walir yang begitu menjengkelkan dengan slow effect-nya dan juga burning effect dari DPS-nya. Oke, sekarang di depan sana Udil masih mencoba untuk menumbangkan seorang Paloski. One by one situation, double primer ward. Waduh. Udil masih bisa bertahan, tapi Paloski yang harus mundur. Dan itemnya dimenangkan oleh Udil, tapi Udil masih mau lebih ada Nile di sana. Terperangkap ke Udil dengan double arcane set, one last hit. Udil, solo pick up, Udil versus everybody. All in yang telah dilakukan, tapi Udil belum tumbang. Wah, buying time itu. Buying time yang sangat mahal, Nile terlambat menuju ke arah turtle. Apakah Udil berhasil menyelamatkan dirinya? Udil still survive kali ini. Berhasil selamat, mendapatkan turtle, mencoba dijemput tapi sedikit terlambat. Tapi Pai masih mau mencoba mendapatkan Apoy. Dan terus bisa dikeluarkan, Luke yang menjadi pilihan utama. Di depan sana ada Rasi yang menghentikan pergerakan para pasukan dari King Farm. Sang api membakar, Sering Torrent mencoba sedikit demi sedikit memanggang para pasukan dari King Farm yang akhirnya meredakan dan disengage terjadi. Buying time yang begitu panjang membuat mereka semua hilang konsentrasi. Berhasil dimanfaatkan, turtle didapatkan dan Rasi. Burst fireball-nya Prof. Itu membuat semua orang wah, juga, ya ampun. menjengkelkan banget serius. Karena apa? Karena dari segi early game-nya, di sini mau gak mau Geek Farm harus punya Radiant Armor. Entah itu Baloyski, entah itu Luke, atau bahkan Nile. Mereka harus punya Radiant Armor. Yang kedua, untuk slow effect-nya hanya bisa dihindarkan dengan menggunakan Rapid Boots. Sisanya mereka benar-benar harus mengimplementasikan juga bagaimana pengurangan damage terhadap Sirpai. Yang secara early game, dia benar-benar udah dapetin 3 kill. Artinya dia dapetin 3 spell fam persenan. Oke, masih 3 sama, 3 untuk King Farm, 3 untuk Alter Ego, tapi Blessing Blast for defensive dari Nino. Setidaknya memberikan dia space waktu untuk mundur. Tapi dibalik itu semua 2 poin kill telah didapatkan Seliboy. Akhirnya di following up dan berhasil mendapatkan poin atas Luke. Yep, tidak ada kesempatan, tidak akan bisa lagi nge-regen SP-nya tapi Nino mendapatkan tekanan sekarang. Space yang tercipta untuk Irrital ataupun Cadera harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Early game pressure yang benar-benar gak dilepasin sama Geek Farm. Seolah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga galak di early game. Iya. Alter Ego. Sekarang benar-benar harus sabar terlebih dahulu. Tarik ulur. Jangan sampai mereka malah termakan dengan tempo permainan cepat dari Geek Farm. Karena ini yang mereka mau. Mereka mau team fight terus-terusan. Karena early game-nya damage-nya cukup, Papulung. Yap, uset itu damage-nya udah berasa banget loh. Ya mau bagaimanapun Cadera udah menyelesaikan Hasclaw di first itemnya. Jadi nggak kaget, apalagi di menit yang ketiga. Menit ketiga Hasclaw ada critical, ada lifesteal juga. Oh, di depan sana langsung ada Serpai yang bakal coba diganyang begitu saja. Pai versus everybody tapi tidak akan bisa selamat karena ketajaman golok dari Luke. Golok yang sangat tajam dengan titik kali on the floor. Berhasil mendapatkan sosok dari Pai. Aduh, retribusi akan cepat terjadi dan Seliboy gagal mendapatkan turtle-nya. Mundur ke arah belakang. Nile masih mau lebih. Ada Udil. Udil tapi di sini kalau dia mengeluarkan Mystica sekalipun dia bakal coba dikanyang Rasi. Gak bisa menghentikan suara Cadera. Cadera masuk lebih dalam lagi dan bahkan Rasi. Timpan dua sisi yang berbeda ternyata tidak bisa dipegang oleh Alter Ego. Oke, dan sekarang pemain Nile? dari Geek tapi sekarang, wait. Nile, what are you doing? Apakah ini hanya bait belaka? Karena Luke sebenarnya sudah siap standby dengan golok yang tajam. Seliboy akan menjadi korban keganasan Luke. Tapi nampaknya tidak ada Raging Sestrom. Milih untuk mundur terlebih dahulu, disengage terjadi. Tapi Paloski tidak mau melepaskan Pai dan Raging Sestrom. Double kill terjadi untuk King Farm. Dipaksakan keadaannya.
Seri Torrent telah dikeluarkan, Luka no quick sun guard dan bahkan Luka harus ditumbangin. 1 hit lagi dan Rasi masih survive seperti apa Pulung. What? Rasi still survive. Rasi 1 hit terakhir dan Rasi berhasil dapat. Tapi ini dia war yang gak berhenti-hentinya. Nggak Ini dia akan pola berhenti. permainan dari draft yang udah dibawa oleh Geek. Sejauh ini berhasil mereka membawanya. Dan ini aku ngelihatnya jadi adu otot sih. Karena baik dari Geek Farm atau bahkan Alter Ego, kalau melepaskan early gamenya, mereka akan sangat-sangat rugi. Secara damage, mereka sama-sama cukup. Secara engage, secara utility mereka juga sama-sama kuat. Apalagi Geek Farm jauh lebih diunggulkan karena mereka mendapatkan early advantage dari Aboy dan juga Luke yang mendapatkan 3-5 kill dan bahkan untuk sekarang jadi total 8 poin kill. Iya. Geek Farm dengan Cak Dera memenangkan match up di arah gold lane membuat dia jadi strong line sekarang. Untuk early game, Luke, lihat. Dia pun bikin si Halberd, dia tahu persis lawannya Sirpai. Sirpai akan mengobrak-abrik belakangnya. Gimana cara menghentikannya? Kasih efek life drain. Iya. Potong HP-nya, potong dari regen SP-nya, 8% tambahan, itu impactful banget dari Dan si Albert. semakin besar darah Pai ini yang diincar sama sosok Setuju. dari seorang Luka. Karena dia tahu Pai ini akan jadi frontliner. Apalagi biasanya War X untuk para Yuzong kan, Iya. untuk early itemnya. Itu udah sangat menguntungkan sekali Pak Pulung. Sementara sekarang mereka udah melakukan sebuah setup lagi, tapi happy spin-nya Ji. Oke, bakal coba menuju ke arah Luka. Berhasil terbakar, tapi di depan sana para pasukan dari Alter Ego. Mereka berhasil mengorbankan sosok Turtle dan juga Udil. Mereka coba kasih waktu untuk Nino. El Nino Posempre bisa kembali dengan adanya gold yang mereka miliki. Tapi dengan adanya 2 Turtle, ini makin melambung jauh. Early game Fraser dan kalau bisa kita bilang, plan early dari sosok Baksyanya itu benar-benar berjalan dengan lancar sekali. Wow, Alter Ego 73%, 27% untuk Geek. Wah, makin menurun tentunya, tapi Geek Farm malah lebih galak di game yang kedua karena dari segi poin kill aja hampir perbedaannya 2 kali lipat Pak Pulung dengan 5.000 gold leading dari Geek Farm. Untuk sekarang Aboy tinggal memanfaatkan positioning karena positioning akan menjadi kunci agar Alter Ego bisa terbait. Apalagi Pai-nya menggunakan Yuzong nih. Dia udah pasti bakal jump in ke belakang sehingga kalau Aboy-nya makin belakang makin sulit untuk ditangkap. Oke, tim fight akan coba terjadi, tapi di depan sana langsung ada seorang Apoy memberikan Mystic Gas. Informasi telah diberikan. Mereka mencoba melakukan dive in. Tapi di dalam turret, tapi Cadera sangat tepat untuk bisa memberikan pressure. Di depan sana dan cutting, happy birthday-nya gagal. Survive. Menuju ke arah belakang kan nampaknya tidak ada bendaman. Hantaman benda tumpul. Iya, coba lihat barusan. Nail harus menggunakan retribution-nya untuk bisa mendapatkan movement speed tambahan loh, Prof. Iya. Saking sulitnya berhadapan 1v1 dengan Rasi. Ini dia, game fake by Grab. Pada MPL Season 12, Valir dipick sebanyak 4 kali dengan hanya 1 kali kemenangan. Dan satu-satunya kemenangan berhasil didapatkan oleh Rasi pula. Dan gak cuma Rasi, bahkan Clay pernah membawanya di mid lane dengan membawakan Season Hunter tapi belum maksimal. Hanya Rasi yang bisa memaksimalkan Valir. Namun di game kali ini sepertinya case-nya berbeda karena memang dari early game Rasi yang dimakan-makanin terus. Gila, di roll token sampai sekarang 4 kali loh Rasi 4 dimakan. kali tumbang. 4 kali tumbang. Grid Dragon Cadera Spear. udah punya GDS. Wah. Wah, ini nggak akan bisa ada yang nahan sih. Selly Boy sekalipun. Dan yang lebih bahaya kalau Caderanya itu bermain flank dan dia fokus ke arah Rasi. Apalagi kalau kita berbicara Caderanya bermain dengan flank game dari tadi ya, Luke-nya bisa follow up karena ada Raging Sandstorm dan bisa jump in langsung dengan cepat. Namun kalau kita melihat dari tadi Aboy Baloyski benar-benar menjadi garda terdepan dari Geek Farm agar tidak ada yang bisa mendekati Nile untuk mengadu retribution. Oke, lihat adu retribution belum terjadi. Baloyski bakal coba diganyang. Flicker pun telah digunakan. Para pasukan dari Geek Farm, mereka benar-benar melakukan zoning out. Tapi ada Pai, hantaman benda tumpul menuju ke arah backline. Apoy menjadi pilihan utama. Flicker telah dikeluarkan dan Pai gagal memakan Apoy. Zoning out terjadi di 2 sisi. Lihat Luka masih mau lebih. Luka terperangkap. Ternyata Luka termakan. Di sisi sebaliknya Pai juga akan dimakan oleh seorang Cadera. Pertukaran 1 untuk 1. Draw, teng-neng. Iya, masing-masing XP laner hilang, tapi ada satu Lord yang berhasil langsung bergerak Wah, mulai Selly Boy. sekarang. Selly Boy, body block yang bagus. Karena kalau body block yang gak berhasil tadi, Rasi sudah dipastikan akan lenyap dari Line of Dawn. Ya, tumbang untuk kelima kalinya bukan waktu yang tepat. Karena mau bagaimanapun, ketika ada Lord berjalan dan ada satu hero terpick off lagi, artinya defense-nya hanya akan dilakukan berempat. Dan dengan item yang udah jadi banyak banget glowing one di tangan Aboy, ditambah untuk sekarang look-nya full item attack. Buset. Jadi pasti bakal benar-benar mengerikan skimitar yang akan diputar oleh Luke. Ini benar-benar DJ Khalid on the floor dengan Yap. golok ini pasti sangat sakit banget. Tapi Rasi mau tidak mau dia cuma bisa memberikan dengan seri torrent. Defense di depan sana dan bahkan Apoy mencoba untuk melakukan bersih-bersih. Belum ada yang bisa masuk ke dalam.
DPS maksimal cuma dari Nino. Untuk menyelesaikan Lord bahkan mereka butuh Nino. Mungkin Akai cukup sulit untuk bisa bertahan di high ground. Cuma satu-satunya yang dimiliki dari Alter Ego adalah the power of objective. Tapi Nino di sana Purify Gaming telah terjadi. Informasi yang sangat mahal nampaknya sudah didapatkan. Alter Ego harus menunggu sampai selanjutnya. Oh bukan, Purify dia cooldown. Tapi dia pas banget momennya untuk Battle Mirror Image. Tough boots pas boots ya. banget. Itu yang bikin tough BMI-nya boots. Iya. Dan sekarang Caderanya maksain untuk mendapatkan mid lane juga. Karena Geek Farm bener-bener leading jauh banget. Hampir 10.000. Kalau mereka bisa menjebol bagaimana kehadiran dari mid lane. Base turret udah pasti ini bisa menyentuh ke angka 10.000 Pak Pulung. Oke, tapi Pai sedikit terlihat posisinya. Coba dihajar oleh seorang Baloyski. Tapi bakar membakar menjadi satu yang diberikan oleh seorang Rasi. Rasi belum bisa memanggang para pasukan dari Geek Farm untuk saat ini. Iya, Vengeance Flame-nya emang benar-benar juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena itu pun bisa menyelamatkan pergerakan dari Rasi ya. Kita tahu Vengeance Flame-nya itu udah satu Purify gratis. Cuman untuk sekarang diam-diam. Tapi Baloyski 418 ini adalah KDA yang sangat baik loh. Sisi yang dia ciptakan, damage yang dia ciptakan dan tadi targetingnya menghalau Cloud loh di area dari objektif. Iya, karena mau bagaimanapun Baloyski bukan menjadi sosok garda terdepan. Di depan sana masih ada Luke lagi. Iya. Dengan adanya Sandguard yang membuat dia regennya makin lebih kuat juga. Namun harus diingat juga bahwa Luke memiliki damage, memiliki durability. Jadi cukup balance nih. Lini depan dari Geek Farm itu sendiri. Dan Immortality membuat Baloyski makin lebih kuat. Untuk sekarang 35 detik sebelum kehadiran dari Lord yang kedua. Melihat juga flicker dari Luke ready. Harusnya sih Geek Farm bakal lebih memilih team fight ketimbang objektif. Atau jangan-jangan objektifnya diamankan. Baru mereka tabrak bareng sama Lord untuk menuju ke arah base turretnya dari Alter Ego Esports. Waduh, kalau bisa kita bilang ini Luka ke belakang sekali sih kelar banget ya. Lihat, Retribution telah dikeluarkan. Mencoba didapatkan sosok seorang Nino. Tapi di cancel oleh seorang Sally pada Merkel Boy. Nino masih bertahan di sana. Melakukan blast dua, tapi lihat Pai. Hantaman benda tumpul. Melakukan zoning out. Tapi Cadera fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Geek Farm membawa game ini ke game yang ketiga dan Maniac from Luka. Menutup game kedua dengan Maniac. Berhasil membawakan pressure di early game yang mereka miliki. Dan akhirnya Geek Farm menolak untuk 2-0. Cadera ya sama Luke. Ini sosok yang memiliki peran penting, job desk-nya beda masing-masing. Mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Betul. Tapi komunikasi di dalam satu timnya Prof.